Halo semuanya, masih dalam Dimensi Afif. Bagi kalian yang saat ini bingung memilih smartphone mid-range, ada dua produk saat ini yang membingungkan antara Realme 9 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G ya, yang dua-duanya menggunakan chipset yang sama. Nah, kali ini saya akan menjabarkan, kali aja bisa mencerahkan kalian ya dalam memilih dua smartphone ini, Realme 9 Pro atau Redmi Note 11 Pro 5G. Sebelum kita memasuki perbandingan dari kedua smartphone ini, pertama yang mungkin kalian pertimbangkan adalah operating systemnya ya, yaitu MIUI yang sering kali dicela di berbagai media sosial. Nah, tadi malam saat peluncuran Redmi Note 11 series, bersamaan juga dengan peluncuran MIUI 13 ya, sepertinya Xiaomi Indonesia mulai fokus untuk optimalisasi MIUI mereka. Nah, tadi malam juga dijelaskan ada 4 bagian di MIUI 13 ini untuk mengoptimalisasi software mereka. Yang pertama ada Liquid Storage. Ini diklaim Xiaomi dalam 36 bulan penggunaan bisa mempertahankan 95% kecepatannya ya, dibandingkan dengan OS Android lain yang bisa turun sampai 50%. Sangat memuaskan sekali. Bagian yang pertama ini Liquid Storage, yaitu mengoptimalisasi bagaimana manajemen file dengan baik. Seperti kalau digambarkan itu seperti mendefrag hard disk ya, bisa kalian lihat di layar. Itu seperti mendefrag hard disk, dan itu meningkatkan kecepatan tentunya untuk membaca dan menulis. Itu diklaim Xiaomi dalam hal membaca dan menulis file bisa mempertahankan 95% kecepatan baca dan tulisnya dibandingkan dengan 50% OS Android lainnya ya. Dan ini juga berdampak terhadap aplikasi tentunya ya, bukan hanya file. Nah, bagian yang kedua yang dioptimalisasi adalah Atomize RAM. Ini adalah bagaimana MIUI 13 bisa mengelola RAM dengan baik, bisa menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang tidak aktif ya dalam jangka waktu yang lama, sehingga penggunaan RAM lebih optimal. Bagian yang ketiga adalah Focus Algorithm. Nah, dijelaskan di sana bahwa rata-rata operating system itu membagi resource untuk semua aplikasi itu dengan bagian yang sama ya, dan ini tentunya akan mengurangi kecepatan pada aplikasi yang sedang kita gunakan atau yang sedang aktif, dan ini akan mengurangi performanya tentunya ya. Nah, MIUI 13 dengan Focus Algorithm ini bisa memfokuskan resource tadi pada satu aplikasi yang aktif ya. Contohnya saat main game, maka performanya akan tetap terjaga. Terus bagian keempat yang terakhir yang dioptimalisasi adalah Smart Balance, yang menyeimbangkan antara daya dan juga performa dengan baik ya. Terus ada tambahan satu fitur juga disematkan di MIUI 13 ini adalah fitur sidebar, yang tentunya akan memberikan pengalaman lebih menarik dalam multitasking membuka aplikasi ya. Oke, langsung saja kita kembali ke perbandingan Realme 9 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kalian semuanya. Oke, perlu kalian ketahui dua smartphone ini menggunakan chipset yang sama ya, yaitu Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer, dan tinggal bagaimana mereka mengoptimalisasinya dengan operating system mereka masing-masing. Oke, lanjut kita lihat harganya dulu. Untuk Realme 9 Pro itu dimulai dari harga 3.399.000 ya untuk harga promonya. Untuk RAM 6 GB ya.
Dan untuk harga normalnya itu di Rp3.799.000. Untuk RAM 8-nya Realme 9 Pro ini di harga Rp3.999.000 ya, atau 4 juta kurang Rp1.000. Lebih murah Rp200.000 dari RAM 8-nya Redmi Note 11 Pro 5G ya. Nah, kalau dilihat dari harga tentunya kalian akan memilih Realme ya. Kalau hanya melihat harga. Untuk desain dua-duanya saya lihat dua-duanya menarik. Jadi bukan hal yang sulit bagi saya untuk menentukan dari segi desain. Kalau dari harga mungkin kalian akan memilih Realme ya. Tapi jangan stop di situ. Kalian harus ngecek beberapa kelebihan lainnya. Ada beberapa kelebihan lain di Redmi Note 11 Pro 5G dibandingkan dengan Realme 9 Pro ya. Kita bandingkan yang sama-sama RAM 8 saja ya ini ya, contohnya. Karena beda harganya 200.000 saja. Nah, beberapa kelebihan Redmi Note 11 Pro itu diantaranya adalah yang pertama, layarnya sudah Super AMOLED, sedangkan Realme 9 Pro itu masih IPS ya. Yang kedua, untuk charger Redmi Note 11 Pro 5G itu 2 kali lipat lebih cepat dayanya, yaitu dengan 67 watt Redmi Note 11 Pro 5G dibandingkan dengan 33 watt Realme 9 Pro. Terus kelebihan yang ketiga adalah kameranya. Di atas kertas Redmi Note 11 Pro 5G itu menggunakan 108 megapiksel ya, dibandingkan dengan Realme 9 Pro yang masih menggunakan 64 megapiksel. Dan yang mungkin akan menjadi pertimbangan kalian adalah Realme 9 Pro itu sudah menggunakan Android 12 ya, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G saya lihat tadi malam tidak ada informasi mengenai apakah di Android 11 dan atau Android 12 ya. Tapi kalau saya baca di GSM Arena masih menggunakan Android 11. Kalau dari pengalaman operating system terbaru tentunya Realme 9 Pro akan lebih menarik ya. Tapi mungkin kedepannya akan diupdate lagi oleh Xiaomi ya untuk Redmi Note 11 Pro 5G ini. Mudah-mudahan bisa upgrade ke Android 12 juga. Nah, dari beberapa kelebihan tadi, saya kira saya lebih memilih Redmi Note 11 Pro 5G ya untuk RAM 8. Tapi kalau kalian ingin membeli Realme 9 Pro, motor lagi. Saya lebih menyarankan kalian untuk membeli versi RAM 6 GB nya ya, yang juga harus harga promo di Rp3.399.000. Itu sangat layak beli sekali karena perbedaan harganya jauh sekali, itu sekitar berapa ya, 800.000 ya, dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang RAM 8 tadi. Jadi pilihannya tadi, kalau kalian mau Realme 9 Pro, pilih yang RAM-nya 6 GB dengan harga yang masih dengan harga promonya, yaitu Rp3.399.000. Kalau kalian memilih yang RAM 8, saya dengan sangat yakin kalian harus memilih Redmi Note 11 Pro 5G ya, karena dengan pertimbangan berbagai macam kelebihannya tadi. Pertama, MIUI 13-nya juga sudah dioptimalkan. Kedua, ada layarnya yang lebih bagus, terus chargernya lebih baik, dan kameranya juga lebih baik di atas kertas ya, dengan megapiksel yang lebih besar. Oke, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kalian semua dalam memilih dua smartphone mid-range ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, dan komen di kolom komentar. Kita diskusi sama-sama di kolom komentar, diskusi yang baik-baik saja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.